Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya harus berbicara dan bahkan ingin menenangkan kecemasan dari pelatih kepala tim nasional Indonesia, Sintayong. Kenapa? Karena Sintayong begitu cemas dengan keadaan untuk menyambut mungkin hanya 7 bulan ke depan ya. Ini pagelaran putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024, di mana Indonesia untuk pertama kali mencatatkan sejarah lolos ke Piala Asia ini untuk U23. Kalau seniornya kan sudah bermain nanti di tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari. Itu juga di Qatar tahun yang akan datang. Tapi ini khusus junior. Kenapa junior? Kalau senior ini masih masuk di kategori kalender FIFA. Tapi U23, di mana kita lolos kemarin setelah menjadi juara grup K, mengalahkan Cina Taipei atau Taiwan dengan 9-0 dan Turkmenistan U23 dengan 2-0. Nah, itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Ini yang membuat STY itu agak pusing ya, cemas, pusing untuk bisa memikirkan, masuk di akal saya pikir, wajar, karena dia berharap sekali dengan kedatangan pemain-pemain yang ada di luar, bermain di luar. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Juga termasuk pemain di dalam negeri. Apakah akan dilepas oleh para klub? Karena kan sudah ada beberapa kejadian di mana pernah Rizky Ridho ditahan oleh pihak Persija, dalam hal ini pelatih Thomas Doll, terakhir Ramadan Sananta yang sudah bilang oke, akhirnya manajemen Persis Solo tidak bilang oke pada saat satu hari menjelang berangkat ke Beijing untuk ke Hangzhou untuk Asian Games 2023 ini. Yang belajar dari sana sehingga Erick Thohir ini langsung turun ya, berbicara dengan para klub ya untuk bisa mengerti dengan persoalan yang ada, sehingga Erick ini menghilangkan polemik ini yang terus muncul di saat memang tidak ada kewajiban bagi para klub-klub untuk melepas pemain di saat dibutuhkan karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Sementara ini di satu sisi membawa nama negara, ya, sehingga Erick ini sebagai ketua umum PSSI melihat bahwa jalan pintas, jalan satu-satunya adalah meliburkan kompetisi agar pemain-pemain ini bisa dilepas oleh klub-klub. Kalau dalam kompetisi libur misalnya 2-3 minggu ya, tidak ada alasan untuk bisa menahan pemain-pemain yang dibutuhkan tim nasional, terutama U23 yang akan berangkat ke Qatar ya. Yang ini semakin dekat ya, kalau saya bilang 7 bulan ke depan nanti semakin dekat, persiapan harus dimatangkan oleh STY. Itu yang membuat STY sekarang masih ragu ya. Tapi ketika Erick Thohir coba untuk masuk dan menenangkan STY mulai ya semangat lagi. Karena kalau dengan meliburkan klub-klub ini kan enak bagi STY untuk memanggil pemain-pemain yang dia harapkan. Karena banyak juga pemain-pemain U23 yang bermain di klub-klub Indonesia ya, termasuk Ramadan Sananta ya, ada Irfan Jauhari ya, ini kan pemain-pemain dari PSIS Semarang ya, Dewangga dan kawan-kawan ya, ada Haikal juga banyak ya. Apalagi Persija dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan, di sana ada Witan juga, Dario Fahmi, banyak lah. Ya. Kemudian ada di Persib Bandung juga ada pemain-pemain yang mungkin saja bisa masuk, kloternya Robi Darwis dan kawan-kawan, kan ini masih akan digodok oleh STY untuk memilih pemain terbaik ya, berangkat ke Qatar. Sehingga dia ingin semua pemilik klub dan juga pelatih-pelatih bisa melepas. Nah, Erick turun langsung untuk bisa ada pembicaraan-pembicaraan khusus. Di samping Erick Thohir juga tentunya akan berbicara dengan PT LIP dan operator liga ya, yang memutar kompetisi di Indonesia ini untuk Liga 1, Liga 2. Sehingga ini bisa berjalan dengan baik di saat tahu tanggal 15 April, berarti sebelum 15 April itu ya sudah libur. Misalnya libur dari tanggal 1 atau awal April. Sehingga pemain-pemain juga ini bisa leluasa ikut di dalam TC, mempersiapkan ke Qatar itu. Sehingga ini diantisipasi oleh Erick. Semua akan dijalankan dengan baik. Tapi ketika ada pihak klub sudah oke, sudah setuju dengan masa libur kompetisi di saat
tim U23 kita bertanding, ini bagus ya, ada jalan keluar. Sehingga Erik juga ingin agar STY ini tenang untuk mempersiapkan tim, khususnya pemain-pemain di dalam negeri yang bermain di Liga 1 ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana melihat kemungkinan pemain-pemain yang ada di luar. Karena Elkan Bagot bermain di Ipswich Town ya. Belum lagi ada Rafael Struijk dan Ivar Janer yang bermain di ADO Den Haag dan Utrecht. Ya, karena Marcelino Ferdinand ada di Dains. Kemudian ada Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Ya, ada lagi Asnawi Mangku Alam. Ya. Oh, Asnawi enggak karena dia tidak masuk dalam U23. Tapi yang nama-nama tadi yang saya bilang ya, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, ya, Ivar Janer dan Marcelino, 5 ini. Ya, 5 ini yang lagi dipikirkan apakah klub-klub mereka itu akan mengizinkan di saat dibutuhkan pada bulan April sampai di Mei. Ya, itu mungkin jauh-jauh hari sekarang Erick Thohir sudah harus akan melakukan pendekatan. Ya, pihak federasi kita, PSSI berbicara dengan klub-klub agar karena masih jauh-jauh hari bisa diizinkan jika dibutuhkan. Makanya STY juga masih tetap cemas kalau mereka tidak ada. Ini tulang punggung 5 pemain yang saya sebut tadi menjadi tulang punggung utama bagi tim U23. Kalau mereka tidak ada, tidak diizinkan, ini bahaya. Kalau dengan hanya mengandalkan pemain-pemain di Liga kita, di Liga 1, aduh, sulit. Karena kelihatan kemarin kan di Solo bagaimana kehadiran mereka. Ya, luar biasa. Elkan, Ivar Janer, Rafael Struijk, ya, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan. Ini kan kunci. Pemain-pemain kunci yang mesti ikut. Bisa dibayangkan kalau mereka berlima tidak ada. Sulit untuk dijamin apakah kita bisa berprestasi. Karena ke Qatar ini juga dalam upaya kita bisa menembus semifinal dan berharap kita bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris ya, Olimpiade musim panas. Nah, itu yang menjadi harapan. Jadi kita akan tunggu saja bagaimana mereka berlima yang ada di luar ini bisa ada pembicaraan khusus dari Erick Thohir yang membantu untuk agar menghilangkan ketegangan, kecemasan ya dari seorang STY, dan STY berharap banyak sehingga ada nego-nego ini yang membuahkan hasil. Jangan setelah di dalam negeri sudah ada solusinya dengan meliburkan kompetisi, tapi di luar ini tidak mungkin mereka libur. Mereka tetap akan berputar dengan kompetisi. Tinggal mungkin ada pengertian dari klub-klub ini untuk mengizinkan mereka untuk bertarung nanti di Piala Asia U23 di Qatar. Ya, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih untuk Kopi Wanal, ya, Kopi Papua, Four Brothers, ya, ada Ardiles Leones, dan juga jangan lupa untuk Anda pantengin Spotify terus di Robola. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya, tanpa Anda, saya pikir sulit berkembang channel ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nanti next kita akan atur untuk memberikan giveaway buat Anda semua. Oke, ciao.